Oke. Thank you Danendra udah luangin waktunya buat gua wawancara hari ini. Gimana kabar lu? Baik. Baik ya. Oke. Sebelum gua mulai wawancara ini, biar gua memperkenalkan diri dulu. Nama gua Topan Bagus Prasetyo. Boleh perkenalkan diri lu? Nama gue Ida Bagus Danendra Putra Sentanu. Oke. Apa pendapat lu tentang kebersihan lingkungan di sekitar kita? Mungkin di kampus ini. Kalau di kampus ya udah baik, cuman yang dilihat ini kayaknya tempat pembuangan sampahnya itu masih agak sedikit sih di sini. Apalagi kan gue tuh jurusan FTK kan, sering di taman FTK. Itu di taman FTK tuh banyak sampahnya sih biasanya di atas meja gitu. Oh, jadi masih sedikit. Jadi mungkin karena orang nggak ngeliat, oh di sana ada tong sampah, jadi mungkin buangnya mau kemana gitu bingung ya. Ya mungkin itu makanya banyak ada sampah di atas meja mungkin. Oke. Terkait kepedulian lingkungan nih, menurut lu seburuk apa sih kerusakan lingkungan saat ini? Mungkin di kota ini ya, karena lu asal dari kota Singaraja gitu kan. Seburuk apa sih? Cukup buruk sih kalau menurut gua, karena di jalan itu kan banyak juga ada sampah gitu. Gimana ya? Ya pokoknya dibilang baik juga enggak gitu. Tapi buruk sih. Lebih condong ke buruk berarti dibanding ke baik gitu. Lebih condong ke buruk. Oke. Apakah lu sendiri tertarik nih dengan isu-isu masalah lingkungan gitu? Lumayan menarik. Tertarik gua. Oke. Lu sendiri apa udah pernah denger atau bahkan menggunakan tentang aplikasi soal kebersihan lingkungan? Sejauh ini sih belum ada gua pakai aplikasi-aplikasi gitu. Belum dapat. Jadi kebetulan gua sama tim gua nih lagi ngedevelop sebuah aplikasi yang meningkatkan keberlanjutan dan kesadaran lingkungan gitu, bernama Eco Companion gitu. Terkait dengan Eco Companion sendiri, secara umum apa sih yang muncul di kepala lo atau di dalam otak lo gitu untuk pertama kali tentang aplikasi ini? Mungkin tentang lingkungan yang gitu-gitu itu kayaknya. Mungkin sih itu yang pertama kali di pikiran gua. Oke. Menurut lu gimana sih Eco Companion dapat membantu masyarakat gitu dalam kebersihan lingkungan sehari-hari? Kalau menurut gua bakal bisa membantu sih kalau misalnya fiturnya itu bakal membantu masyarakatnya, mungkin bisa membantu. Oke, berarti dari segi aplikasinya mungkin ya yang mempengaruhi itu. Oke. Dari segi pengalaman pribadi lu sendiri nih, apa lu pernah ngadepin masalah lingkungan tertentu atau masalah lingkungan di sekitar lu? Terus juga gimana cara lu ngatasin atau lu berkontribusi untuk memperbaiki hal itu gitu? Kalau menurut gua sendiri pengalaman pribadi, gua nggak pernah nemuin hal satupun. Misal gua aja diri sendiri itu udah buang sampah pada tempatnya gitu. Mungkin untuk antisipasinya, ya mungkin yang gua lakuin itu aja sih. Belum dapat gua nemuin hal-hal yang lain. Oh, berarti dari diri lu nya sendiri udah nanemin kalau lu tuh buang sampah pada tempatnya gitu. Kalau lu ngelihat orang lain atau sekitar lu itu gimana? Kalau orang lain mungkin banyak ya gue lihat itu, apalagi misal saat konser gitu kan, sampah-sampah tuh langsung berserakan banyak. Ya itu gimana ya, mau negur juga kadang nggak enak gitu kan, soalnya nggak kenal gitu. Cuma mungkin kalau misalnya gue kenal sama orangnya, mungkin gue bakal tegur ya. Berarti lu mencoba untuk negur orang-orang yang terdekat lu gitu ya. Cuman kalau dalam hal besar atau segi yang besar lu nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Ya gue cuma bisa ngelihat mungkin. Oke, perlu nggak sih adanya edukasi atau apa ya menjadi tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan itu? Perlu sih kalau menurut gue edukasi ya, apalagi di Indonesia ini kan jarang banget ada edukasi tentang gitu. Mungkin edukasi ini harus diterapin sih dari sedini mungkin agar nggak jadi masalah nanti. Mungkin edukasi yang mungkin ya karena edukasinya terlalu kuno atau nggak ada inovasi apa gitu, mungkin karena hal itu jadi kayak nggak menggebrak orang buat menjaga lingkungan gitu.
deket-deket ini sih, kayak beberapa tahun ke belakang gitu. Kayak anak-anak muda gitu, Pandawara Group tahu. Tahu Nah, dia bisa menggebrak soal kebersihan lingkungan pantai gitu. Udah berapa pantai di Indonesia udah dibersihin sama dia gitu. Itu meningkatkan kesadaran itu. Jadi mungkin harus kayak gitu ya caranya. Mungkin cara mengedukasinya itu harus lebih modern, harus lebih menarik. Karena kan selama ini edukasinya itu ya paling di poster atau misal sosialisasi dari satu tempat ke tempat lainnya, kayak yang ngomong pun juga kadang bikin ngantuk gitu malahan daripada teredukasi kan. Ya gitu. Oke, dari perspektif atau sudut pandang lu sendiri nih, apa sih yang bikin Eco Companion ini bakal atau aplikasi ini tuh unik gitu? Mungkin dari segi visualnya itu bakal bikin menarik, terus mungkin fitur-fiturnya juga itu ya sih, mungkin. Mungkin juga bakal gak sih ini jadi aplikasi pertama yang lu pakai gitu? Mungkin ya, karena kan soalnya sejauh ini belum nemu sih aplikasi yang kayak gini tuh. Apa mungkin gue yang kurang explore, tapi mungkin bakal pakai sih. Oke, eh seandainya nih kalau kita berandai-andai lu punya kekuatan super atau punya tongkat ajaib buat bisa bikin suatu fitur atau fungsi aplikasi ke Eco Companion, apa yang mau lu buat? Mungkin fitur untuk ngelapor orang ya, karena kan tadi nggak berani gitu ngelapor orang secara gini. Mungkin yang buang-buang sampah gitu mungkin bisa dilaporin. Mungkin biar kena denda sih minimal ya. Iya. Kalau soal buang sampah sembarangan terus kena denda sendiri sih sebenarnya di beberapa kota, terutama kota asal gua, kota Jakarta gitu kan, kayak udah ada nih kebijakan soal buang sampah sembarangan di kali atau di mana gitu kena denda sekian. Cuman itu nggak efektif karena nggak ketahuan gitu yang buang sampah sembarangan situ siapa. Mungkin fitur tadi bisa ngebantu gitu ya. Jadi sama juga yang ngelaporin nggak ketahuan identitasnya gitu. Ya itu mungkin bisa membantu sih kalau menurut gua. Oke. Eh, Gimana lu ngelihat perubahan ini akan memberikan dampak positif buat pengguna aplikasi Oke Companion mungkin terhadap lingkungan? Kalau menurut gue sih ini bakal bisa bikin perubahan yang ke arah lebih positif ya, karena kan dengan adanya fitur-fitur kayak tadi, terus juga edukasinya yang lebih menarik, mungkin bisa mengubah masyarakat untuk jadi lebih baik. Oke. Gimana menurut lu sendiri ya, gimana cara agar Eco Companion ini bisa lebih interaktif atau at least menarik lah buat masyarakat banyak biar mereka tuh lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan? Mungkin yang gue tadi bilang juga desainnya dibuat semenarik mungkin, terus juga fitur-fiturnya dibuat yang secara lengkap, sehingga nanti pengguna-penggunanya itu juga bakal gimana ya, bakal pakai terus aplikasinya, terus juga mungkin bakal nge-share ke orang lain tentang aplikasi ini, soalnya keren gitu mungkin. Oke. Setelah lu berdiskusi sama gua nih, dengar lebih banyak tentang aplikasi Eco Companion sendiri, apa lu ngerasa lebih termotivasi buat terlibat dalam kegiatan lingkungan sehari-hari? Iya sih, pasti sih termotivasi, soalnya kan demi lingkungan kita juga gitu, kita hidup di dunia gitu. Ya mungkin bakal termotivasi sih. Terutama ini ya, fitur yang ngelaporin tadi ya, lu bakal pakai ya? Iya sih, bakal pakai banget sih, apalagi kok misalnya konser di kampus kan, itu banyak banget sampahnya. Oke. Terima kasih nih, thank you buat waktunya. Apa sebelum wawancara ini kita tutup, apa ada hal yang mau lu sampein? Hal yang gue bakal sampein sih kepada semua yang nonton, buanglah sampah pada tempatnya. Itu aja sih kalau menurut gue. Dari hal kecil ya, dari hal kecil akan berdampak besar gitu. Ya benar. Thank you Dan Endra atas waktunya. Terima kasih semua. Bye. Halo Andre, Halo Jo, thank you nih udah luangin waktu buat gue wawancara. siap. Aman-aman. Gimana kabar lu? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Nah sebelum kita mulai sesi wawancara ini, gue mau perkenalan diri dulu. Nama gue Joseph Alois Rajing Rasugian. Lu bisa perkenalan diri? Halo semua, nama gue Andreas Parulen Immanuel. Gue dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, kita akan berbicara tentang kebersihan lingkungan. Gue mau nanya nih, pendapat lu tentang kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama di lingkungan kampus mungkin? Buat di lingkungan kampus sih ya lumayan bersih lah, cuman kan nggak bisa bersih banget ya, nggak mungkin juga. Nah, lu kan bilang tadi lumayan. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya mungkin
gara-gara kampus itu kan juga tempat umum juga, jadi banyak orang lewat, maksudnya mahasiswa juga banyak yang ngerokok di kampus juga kan, jadi buang puntung sembarangan ya gitu-gitulah, sampah-sampah kecil lah. Nah, gue ditanya tadi kan, apa lu tertarik sama isu-isu tentang lingkungan? Lumayan sih, lumayan. Nah, kalau sekitar gua doang ya tertarik lah. Lu udah pernah dengar atau tahu aplikasi yang membantu dalam kebersihan lingkungan? Belum pernah sih, belum pernah sih. Nah, gua kan lagi buat aplikasi nih. Gua akan berikan gambaran singkat tentang aplikasi Eco Companion yang gua buat. Ini mengembangkan dan meningkatkan keberlanjutan akan kesadaran kebersihan lingkungan. Apa yang terlintas di pikiran lu saat dengar Eco Companion pertama kali? Mungkin apa ya? Menarik sih, maksudnya buat sebagai mahasiswa bisa nyiptain sesuatu yang bermanfaat itu lumayan keren lah, keren. Menurut lu aplikasi yang gua buat nih apa bisa membantu masyarakat dalam kebersihan gitu? Eh, karena gue belum terlalu tahu tentang aplikasinya, cuman kalau kita lihat dari sisi positif mungkin bisa sih, kalau misalnya digunakan sebaik mungkin mah pasti bisa. Nah, gua mau nanya nih tentang pengalaman pribadi lo atau pengalaman komunitas dalam menghadapi kebersihan lingkungan gitu. Ada nggak? Kebersihan lingkungan mungkin paling dekat pas ospek kemarin kali ya. Pas ospek kan gua ya ini sebagai mahasiswa baru, kemarin sempat di ospek jurusan itu terakhir bersihin satu pantai gitu, pokoknya rame-rame bersihin satu pantai. Gue lupa nama pantainya, cuman disuruh mengutin sampah gitu sampai bersih sekitaran pantai gitu. Nah, menurut lu nih kan dari pendidikan, apa perlu ada edukasi tentang menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya gitu? Edukasi sih harus sih, maksudnya ya juga emang udah terselenggarakan juga kan edukasinya. Dosen juga sering bilang jaga kebersihan, buang sampah segala macam, cuman ya tetap balik lagi ke orangnya sendiri masing-masing lah, mau buang sampah sembarangan atau enggak kan susah juga ngontrolnya. Nah, gue kan mau buat aplikasi tuh. Lu bisa kasih masukan ya tentang fitur-fitur dalam aplikasi? Kalau bisa sih eh, yang menarik lah, maksudnya kan anak anak-anak muda, apalagi kalau misalnya jangkauan anak-anak muda, aplikasinya bikin sesuatu yang menarik. Maksudnya jangan terlalu yang apa ya, terlalu fokus sama kebersihan terus, itu agak sulit nanti, anak-anak mudanya tertarik nanti sulit. Mending yang bikin dia tertarik kira-kira apalah, nanti lu cari sendiri. Thank you Nendre udah luangin waktu buat gue wawancara. Apa ada hal yang ingin lu tambahin? Ah, anak muda jangan ngerokok di kampus. Thank you. Oke. Senang bisa berbicara dengan Anda dan terima kasih karena Anda masih bisa menyisihkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Sebelum kita mulai wawancaranya, pertama kenalkan nama saya Ger Sakti Kateng Sitohang. Lalu Anda bisa memperkenalkan diri. Nama saya Fazil Muhammad Fayazi, saya dari Institut Telkom Purwokerto, saya dari Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya Anda pernah kenal atau mengetahui aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan? Belum sebelumnya. Kebetulan karena Anda belum pernah mendengar atau mengetahui aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan, saya akan menceritakan sedikit aplikasi yang akan kami kerjakan. Aplikasi yang akan kami kerjakan ini berhubungan dengan lingkungan dan kami beri nama Eco Companion. Aplikasi ini kami tujukan agar bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan peduli terhadap lingkungan. Bagaimana pendapat Anda tentang aplikasi Eco Companion? Apakah ini bisa membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan? Jarang-jarang sih ada aplikasi seperti ini. Yang pastinya aplikasi ini bakal membantu masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dari segi pengalaman pribadi, pernah nggak sih nemuin masalah lingkungan yang cukup parah di sekitar Anda? Untuk di sini sih belum ada untuk masalah lingkungan karena dari wali kotanya sendiri sudah membatasi untuk sampah sudah bisa dikendalikan. Apa menurut Anda kebijakan itu cukup untuk membendung atau mengatasi masalah lingkungan? Eh, Mungkin untuk sekarang cukup karena tidak ada seperti sampah di jalanan dan
sampah menumpuk di suatu daerah seperti itu. Bagaimana pendapat Anda tentang aplikasi Eco Companion ini? Apakah Anda setuju untuk dikembangkan lebih lanjut atau bagaimana? Karena aplikasi seperti ini jarang, sangat setuju sih untuk jika bisa dikembangkan lebih jauh. Eh, Lalu jika Anda bisa menambahkan fitur ke dalam aplikasi Eco Companion ini, fitur seperti apa yang Anda ingin tambahkan? Mungkin fitur seperti map yang bisa memberitahu di mana tempat untuk mendaur ulang seperti itu. Eh, Apa menurut Anda dengan fitur seperti ini, kesadaran masyarakat terhadap sampah akan semakin meningkat? Mungkin akan meningkat tapi tidak akan signifikan. Ya mungkin akan membuat sedikit demi sedikit kesadaran masyarakat akan bertambah terhadap lingkungan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Anda sisihkan untuk wawancara ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan sebelum wawancara ini saya tutup? Sepertinya tidak ada, itu aja. Oke.